Hey guys, selamat datang di video part kedua di channel kita kali ini, Apotek Jerman. Bersama aku Devri Aldi, dan kali ini adalah sebenarnya ini video part kedua dari topik personal economy. Dan di video kali ini aku bakal jelasin lebih lagi, aku bakal kasih kalian contoh kapan kalian pakai akusatif, kapan kalian pakai datif. Dan iya, sebenarnya lebih kayak ke contoh aja dan jelasin dikit kenapa akusatif, mungkin kenapa datif. Ini sebenarnya dari observasi aku. Dan jujur waktu awal aku belajar bahasa Jerman itu, ini salah satu hal yang paling membingungkan gitu, karena aku nggak tahu kapan harus pakai akusatif kan, kapan harus pakai datif, karena dalam bahasa Inggris itu nggak ada. Jadi oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, updates lo ya. Oke, contoh yang paling pertama mulai dari nominatif aja dulu ya. Kalau misalnya nominatif, misalnya aku kasih contoh, aku berangkat ke Hamburg gitu. Ich fahre nach Hamburg. Ich fahre nach Hamburg. Jadi sama, sebenarnya ini simple banget. Wir fahren nach Hamburg gitu. Ihr fahrt nach Hamburg gitu. Jadi sebenarnya ini nggak gitu complicated. Complicatednya itu karena sorry ini aku pakai kata yang unregelmäßig. Jadi kata Verben, jadi verben itu di sini ada dua, ada regelmäßig dan unregelmäßig. Ntar di video-video lagi, di video-video selanjutnya aku bakal jelasin. Tapi kali ini aku bakal fokus ke sini. Jadi kalau untuk kata fahren itu berubah-berubah gitu. Jadi ich fahre nach Hamburg, du fährst nach Hamburg gitu. Contoh lainnya mungkin misalnya ich gehe in die Schule. Ich gehe in die Schule. Terus du gehst in die Schule gitu. Wir gehen in die Schule. Kayak gitu. Nah, terus misalnya ich studiere Medizin. Sie studiert Medizin gitu. Jadi itu nominatif dan sebenarnya udah ada akusatifnya. Kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik, medicine majornya itu udah akusatif. Tapi kali ini aku ini contoh yang rada-rada ngambang ya, istilahnya kayak gitu. Untuk contoh yang akusatif sendiri, misalnya yang paling populer itu orang misalnya bilang I love you, dalam bahasa Jerman itu ich liebe dich. Ich liebe dich. Jadi ich liebe dich itu sebenarnya kayak aku cinta kamu, gampang banget. Jadi liebe dari kata verb lieben, jadi ich liebe dich gitu. Nah, misalnya aku benci kamu, ich hasse dich gitu, ich hasse dich gitu. Jadi kayak benar-benar langsung feelingnya itu ke orangnya, ich hasse dich gitu. Contohnya lagi kayak misalnya kayak kamu mau nanya, kamu ngerti aku nggak, verstehst du mich, verstehst du mich. Also misalnya kalian mau jawab juga, ya ich verstehe dich gut, ich verstehe dich gut gitu, atau ich verstehe dich gitu. Jadi kayak langsung aja, misalnya wir verstehen euch atau sie versteht mich gitu, kayak gitu. Atau misalnya dalam kasus lain aku mau ngasih contoh, misalnya aku minum sebuah teh, ich trinke einen Tee misalnya, atau ich trinke den Tee gitu. Jadi kayak ich trinke einen atau den Tee gitu. Jadi istilahnya teh itu jadi akusatifnya gitu, karena kita langsung minum kan tehnya. Atau misalnya du trinkst einen Kaffee gitu, jadi kayak kamu langsung minum kopinya gitu. Atau misalnya lagi wir lesen das Buch, atau misalnya wir lesen ein Buch gitu. Jadi kayak Buch atau buku itu jadi akusatifnya langsung gitu. Atau misalnya sie findet mich toll atau sie findet mich nett gitu. Jadi kayak oh, dia cewek itu nganggap aku tuh baik ya gitu, kayak dia ngeliat aku orang yang baik, orang yang hebat lah isinya kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Atau wir kaufen ein Auto, jadi kayak ya aku langsung beli otonya gitu, kayak gitu. Nah, itu belum terlalu confusing, I know, kayak itu masih simple banget gitu. Dan dalam yang susahnya untuk menjelaskan akusatif dan datif ini, bahwa dalam sebuah kalimat itu nggak cuman terkandung elemen akusatif dan datif juga, tapi ada verbennya juga yang harus kalian pelajarin. Dan mungkin nanti kalian juga harus belajar modal verben itu gimana, Hilfsverben itu gimana.
Itu aku akan coba jelasin dan bagi ke kalian semua di next video. Nah, untuk datif sendiri, misalnya orang tua aku ngasih aku duit atau ngasih aku uang, misalnya kayak gitu. Ada orang tua, ada aku, sama ada duitnya, ada uangnya. Itu gimana? Jadi orang tua itu jadi nominatifnya, jadi meine Eltern geben mir das Geld. Jadi my parents give me the money. Jadi istilahnya my parents itu aku jadi nominatifnya, terus karena aku itu nggak langsung, karena istilahnya mereka ngasih uangnya ke aku, jadi uangnya yang mereka pegang. Jadi istilahnya tujuannya adalah uangnya itu. Jadi itu jadi akusatifnya, jadi das Geld. Sie geben mir das Geld, atau meine Eltern geben mir das Geld, atau sie geben mir es, gitu. Jadi kayak gitu. Contoh yang lainnya juga misalnya, contohnya misalnya pacar aku beliin aku mobil, contohnya. Jadi kayak meine Freundin kauft mir ein Auto gitu. Meine Freundin kauft mir ein Auto gitu. Jadi istilahnya meine Freundin atau dia, si pacar aku tuh membelikan aku mobilnya. Jadi ada mobilnya. Jadi mobil itu jadi akusatif dan orang penerimanya itu selalu jadi datif. Dan ini sebenarnya case-nya selalu mirip gitu. Jadi kalau misalnya ada satu penerima, itu biasanya dia dijadiin datif, dan kalau misalnya barang yang dikasih atau barang yang ditransfer atau barang yang misalnya berpindah dari satu tangan ke tangan lain, itu biasanya dijadikan akusatif. Tapi ada juga kasus lain, misalnya ini juga aku selalu nanya gitu, kenapa di bahasa Jerman itu kita nggak bilang ich bin gut gitu, atau ich bin toll gitu. Kalau misalnya ditanya apa kabarmu, tapi mereka selalu jawab es geht mir gut atau mir geht es gut gitu. Kenapa sih kayak gitu? Karena sama kasusnya kalau misalnya kita bilang aku kedinginan juga orang di sini nggak bilang kayak ich bin kalt, tapi mir ist kalt atau es ist mir kalt gitu. Jadi di sini itu sebenarnya kita lebih putting our perspective. Jadi saya menaruh atau menyimpan perspektif kita ke point of view yang beda gitu. Jadi istilahnya kayak es geht mir gut atau mir geht es gut. Mir geht es gut itu istilahnya dari aku, dari side aku itu semuanya baik aja gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dia nggak ceritain tentang dia orangnya itu, tapi dia ceritain tentang kehidupannya gitu. Jadi kehidupannya as a whole, in general gitu. Terus misalnya kayak kalau misalnya ditanya, kamu mau ini atau ini, es ist mir egal atau es ist uns egal gitu. Itu kayak it's up to you lah gitu. Tapi kayak misalnya kalau di kasus bahasa Jerman ini kayak es ist uns egal atau es ist mir egal, itu jadi sebenarnya kayak iyalah, dari posisi aku tuh terserah aja lah gitu, dari posisi aku gitu. Jadi kayak ada posisinya gitu, kayak dari posisi atau dari side aku ya terserah aja gitu, kayak gitu. Dan iya sih sebenarnya itu aja. Jadi kayak sebenarnya buat yang salah satu hal yang mungkin aku mau bilang ke teman-teman semua dalam kasus ini sebenarnya lebih ke tahu apakah yang kita kasih itu langsung atau sebenarnya kita ngekasih benda ke orangnya gitu. Jadi kalau misalnya langsung, kayak kalian bisa lihat ich liebe dich, jadi kayak aku cinta kamu gitu, saya kayak gitu ya, cinta kamu. Jadi istilahnya kayak gitu, ich hasse dich, jadi aku benci banget sama kamu gitu. Jadi itu langsung gitu. Tapi kalau misalnya aku ngasih kamu motor gitu, jadi aku ngasih kamu tapi ada sebuah motornya gitu, jadi kamu tuh menerima motornya. Jadi istilahnya kalau kamu yang penerimanya, kamu jadi datif dan motornya itu jadi akusatif gitu. Kayak gitu. Okay guys, that was actually it. Itu aja sebenarnya kayak buat video kedua di part kedua kali ini. Ya enggak gitu juga, aku juga nggak mau kasih kalian contoh yang ribet-ribet dan banyak banget, karena di kasus ini kita juga belum belajar semua hal. Jadi mungkin untuk sekarang aku ngasihnya contoh-contoh kecilnya dulu, istilahnya contoh-contoh yang kalian bisa gampang ngerti lagi. Tapi ini sebenarnya bagus banget buat dasar bahasa Jerman kalian gitu.
Dan I hope you guys enjoy this video. Jangan dibawa stres, pokoknya kalau misalnya kalian gak ngerti, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar di bawah. Oh Dave, kok ini kayak gini, atau misalnya kalian mau ngekoreksi sesuatu, atau misalnya teman-teman juga ada yang mungkin udah kuliah di Jerman lebih lama, atau misalnya kayak punya pengetahuan yang lebih luas dan mau menambahkan, silahkan banget. Aku malah senang banget kalau misalnya ada orang yang ngasih saran atau misalnya ngasih pandangan dia lagi gitu. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa buat kasih like kalian, kasih jempol-jempol kalian yang terbaik buat kita, biar kita juga lebih semangat buat videonya, istilahnya kayak gitu. Jangan lupa juga buat share video ini biar teman-teman kalian yang lain yang mau kuliah di Jerman misalnya, atau lagi pengen belajar bahasa Jerman bisa tahu. And jangan lupa juga buat subscribe, and tombol notifikasinya juga jangan lupa diaktifin ya, biar kalian subscribe, kalian juga bisa langsung dapat update-nya secara langsung pada saat kita upload video yang terbaru. And thank you so much guys for watching this video, and hope you guys have an amazing day. Ciao ciao.